Kapan waktu yang tepat untuk buy dan sell? Kalau indikator tuh sifatnya dinamis, setuju ya? Betul, Karena setuju. dia candle dulu terjadi, baru indikator itu menyusul. Sudah pasti sell open sell. Nah, setelah itu nextnya baru kita bermain di support. Support. Kita cari supportnya di mana. Halo Liners, kembali lagi di channel Interliners bersama saya Felix Cornel Japasya yang akan kembali menemani kalian nih di konten pada kali ini. Tapi berbeda dengan video sebelumnya, kali ini saya ditemani orang yang sangat spesial. Beliau bernama Awan. ya, selaku business manager dari Interliners. Tapi sebelum kita masuk konten, banyak kan dari kalian yang bertanya-tanya di kolom komen, di Instagram, di YouTube. Maka dari itu kita akan jadikan konten kali ini agar kalian lebih terarah, nggak bingung-bingung lagi. Apa poin kita pada konten kali ini? Kapan waktu yang tepat untuk buy dan sell? Ya, Seru tuh. Make sense sih. Seru. Mungkin kita akan breakdown nih Coba. konten kali ini. Mungkin boleh dari Awan dulu. Waktu yang tepat ya, waktu yang tepat untuk buy. Waktu yang tepat untuk buy itu ketika harga akan naik. Ya benar dong. Bener Kalau dong. sell? Ketika harga akan turun. Iya, nggak salah sih. Dong. Nggak salah. Mudahnya sebenarnya seperti itu. Cuma selaku para investor nih, bagi para pelaku trader yang melakukan trading itu sendiri, ketika melakukan action dari buy atau sell itu, ketika situasi market seperti apakah? Ketika sudah menyampai supply area kah? Resistance area kah? Atau sudah menembus moving average? Atau kalau sudut pandang Jadi Awan ini gimana? kalau saya nih, Anda tanya sama saya. Enggak, nanya sama yang di atas. Betul. Pertanyaannya kalau sama saya, ya saya kan memang udah cukup lama ya baca market Eko ya. Iya. Jenis market komoditas nih. Saya tarik historikalnya itu saya tuh berpatokan dengan salah satu indikator tuh oke banget. Apa tuh? Itu stokastik. Itu oke banget. Oh, stokastik. Ya. Stokastik dengan aturan yang berapa tuh? Iya, dengan settingan option tuh 9. Boleh nggak sih kita Oh, share? boleh kan prefer masing-masing. Oke, kalau aku sih pakai di 933 ya teman-teman ya. Kalau liners mau coba boleh aja. Oh, jadi lebih ketahuan tuh nukiknya. Yes. Lebih ya, Secara time frame sih aku pakai di H1 kok. Oh, satu. Betul. Satu bisa. H1 tuh oke banget kalau buat open positioning. Nah, biasanya kalau dari stokastik tuh kalau udah masuk area ke 80 ya udah pasti trend down dong jangka pendeknya. Jangka pendek. Ya. Satu. Nah, kalau dia sudah masuk di area 20 itu biasanya trend up dong. Trend up. Karena sudah jenuh Yes. overbought atau jenuh oversold. Ya, karena sudah jenuh jual ya. Berarti waktunya Kalau sudah di bawah ya sudah pasti buy dong. Kalau market ini bakal mau naik, ceritanya gitu. Nah, itu secara teknikal. Secara teknikal. Nah, setelah dipadu dengan stokastik, biasanya aku pandu lagi dengan support dan resisten. ya itu penting banget. Penting banget. Nah, perlu sudah di-mention mungkin di konten-konten di Instagram Interliners lainnya. Kalau indikator tuh sifatnya dinamis, setuju ya? Betul, Karena setuju. dia candle dulu terjadi, baru indikator itu menyusul. Betul. Maka dari itu disusul oleh tadi support Dan resisten. Resisten itu sendiri. Wah, itu penting banget. ya bukan ya sangat penting lah, bisa dibilang Betul. kayak gitu ya. Karena itu bisa menentukan gini kok, bisa menentukan kapan kita sampai mana. Targetingnya sampai support pertama kah, support kedua kah, atau support ketiga. Iya. Ya kan ketika harganya turun. Kalau harganya akan naik, ya kita cari resisten dong. R1, R2 atau R3. Nah, itu jadi patokan. Iya. Kalau aku sih gitu, jadi patokan kita untuk sampai kapan ya saya mau profit berapa nih, mau cuan berapa nih. Iya, betul. Iya, benar, setuju banget sama saudara Awan. Dan itu support resistance itu setiap harinya berubah ya. Berubah. Patokan harganya itu berubah, support resistance, batasan bawah dan batasan atas gitu loh. Jadi itu patokan harga semenjak nggak menembus area itu, market akan di area-area situ saja. Misalkan misalkan Saya boleh minum gitu? jangan dulu. Iya, boleh. Misalkan support hari ini di 17.50, resisten di 17.80 misalkan. Dia menyentuh nih harga 17.50. Kalau dia tidak menembus area situ, kemungkinan market akan Ini resisten. support apa resisten tadi yang saya sebutin? Saya lupa. Saya lagi minum support tadi. 17.50 tuh. Oh, iya, siap.
Support berarti terjadi rejection dong. Yes. Market balik arah. Kalau nggak tembus, naik dong. Naik lagi kayak gitu. Betul. Jadi kita harus berpatokan sama itu. Macam-macam ya bisa kita tentuin Macam-macam. support resistance dari kita tarik garis. Betul. Dari historical candle, bisa juga pakai moving average. Kita juga pakai ya. Betul, pakai kita. Moving average 20, 50, 100, 200 juga boleh. Boleh. Tergantung dari prefer kalian masing-masing. Karakter. Itu bagusnya. Ya, karakter kalian dalam melakukan open position tuh seperti apa? Betul. Kalau Bapak sendiri dalam melakukan transaksi nih harian, jangka panjang, apa iseng-iseng ambil satu poin, Nggak iseng-iseng dong, Pak. Ya, Kan nggak boleh kita kalau nggak tahu. Bener nggak, kalau bisnis ini nggak boleh iseng-iseng, apalagi main-main. Bala, Pak. Oh, iya, jangan duit ya soalnya. Nyari duit nggak susah, Pak. Kita ngumpulin duit dulu banyak-banyak, nggak taunya jebol di situ kan. Iya, Jeff Bezos orang yang terkaya. Udah berkurang kekayaannya. Betul. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu kalau untuk daily, transaksi daily, target plan-nya tetap, Pak. Kita punya konsep itu 2 poin. 2 poin. 2 poin. Ya, Maksudnya ambil profitnya 2 poin. 2 poin aja cukup, Pak. Karena kan pergerakan emas dalam satu hari, Pak, pergerakan emas dalam satu hari itu kan ya floating pelebaran itu bisa sampai 25 sampai 30 bahkan. Paling kecil 10-15. Iya, paling pahitnya tuh kayak kemarin tuh itu sampai floating ke 30. Oh iya, gap tuh. For information, hari ini sekarang tanggal berapa? Coba kasih info. Sekarang tanggal 14, semalam itu tanggal 13 ada berita CPI kalau nggak salah. Yes. Yang dimana menginformasikan inflasi Amerika itu menurun dari 7,7% menjadi 7,1%. Betul. Kayak gitulah. Yang berimpact kepada market emas naik begitu deras. Berapa poin? 30 sampai Pelebarannya hampir 42. sampai 42 gitu 42 poin. Iya, kita entry satu lot aja sudah 42 juta, cuy. 42 juta lah. Ya minim 20 juta lah. 20 juta. 20 juta kayak gitu lah. Tapi tetap risk management diterapkan. Tetap kayak gitu. dipakai. Karena ya tinggi banget, cuy. Iya. Resikonya tinggi banget, cuy. Resiko tinggi banget. Betul. Tadi bahas apa tadi kita sebelum masuk ke itu? Iya, bentar. Oh, entry. Entry, Pak. Kita bahas entry masuk. Saat entry masuk tuh kalau saya sih per daily biasanya saya tarik nih. Saya buka bangun tidur itu saya lihat market MetaTrader. Oh, nggak sholat dulu? Sholat dulu. Oh, sholat dulu. Itu, Pak. Berarti saat bangun tidur saya sholat dulu. Setelah saya sholat saya lihat market. Ya gitu bagus. Itu bagus ya. Biar lebih Islam. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setelah saya buka MetaTrader, saya lihat high dan low-nya. Ketika saya buka high-nya, oh sekian, low-nya sekian. Saya tarik lagi, pivotnya berapa? Pivot tuh titik tengah. Yes. Ya, tuh kalau kalian belum tahu pivot tuh titik tengah. Titik tengah. Titik tengah area dari struktur market itu sendiri. Betul. Jadi kalau on the daily, tarikannya misalkan high-nya di 1800, terus low-nya itu di 1790, berarti ada 10 poin ya Pak di sana. 10 poin di sana. Nah, 10 poin dikurang 5, berarti kenanya di 1795, Pak. 1795. Sebenarnya sini enak digambar ya, Pak ya. Jadi saya begini-begini doang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu harga tengahnya. Kalau mau mencari harga tengah tuh itu. Nah, nanti kita lihat harga sekarang adanya di mana, Pak. Gitu kok. Nanti kita lihat harganya. Oh, ternyata harganya masih ada di 1795. Berarti harganya sebenarnya belum kemana-mana. Gitu. Sideways. Ya. Sideways. Masih sideways lah. Jadi sideways. Ya, kita tunggu sideways. Sideways. Ya. Aksen Nepal emang beda kan? Beda. Sumpah beda, Bro. Iya. Jangan ikutin Nepal saya, Bro. Itu beda. Kayak gitu. Nah, sudah itu aja. Setelah saya lihat dari PO ternyata harganya di pivot. Pivot. Saya tunggu akhirnya. Nah, ketika dia sudah membentuk pola, jenis-jenis candle kan macam-macam ya, Bro. Dia sudah mantul membentuk high, oh dia drop lagi kan, ngikutin alur stokastik. Nah, di situ momen saya. Ketika dia udah mulai naik ataupun turun, muncul lah nanti candle baru nih nanti ada di mana. Oh, pada intinya kita nggak boleh gegabah ya? Nggak boleh, ketika open market itu. Bener. Kita harus lihat dulu patternnya market mau kemana. Ya, itu yang saya maksud. Patternnya mau kemana? Buy deh, sell deh. Walaupun misalkan kayak jangan dong. Kayak kemarin nih kan naik banget. Wah, udah terlalu naik nih. Kayak waktu sell deh. Nggak boleh gitu juga dong. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu. Kan nggak boleh ngira-ngira. Nggak ada yang tahu sebenarnya kan kita nggak ada yang tahu arah market ya mau kemana kan. Nggak ada yang bisa. Koko saya pas mau kemana? Nggak bisa kok.
Nggak bisa dong. Kecuali kita yang punya market ya. Betul, makanya kita tarik dulu historinya tuh per daily kalau saya sih itu sih. Ketika udah confirm, ternyata candle itu tembus pivot bawah, saya open sell. Iya. Sudah pasti saya open sell. Nah setelah itu nextnya baru kita bermain di support. Kita cari supportnya di mana. Itu aja sih. Ya, kali ini kita ngomongin trennya nih. Tadi kan karakter tuh. Oke, Karakter dari trader dulu ya ada daily, ada swing trade, ya, ada scalping. Nah, pasti dari market itu ada yang namanya trend loh. Yes. Karena saya pernah baca market itu terbentuk dari pelaku-pelaku pasar yang sifatnya itu panikan. Betul. Jadi kalau ngebuy semua, nge-sell semua. Ada ya. Yang impactnya ke market itu membentuk sebuah pola. Betul. Nah, dan di situ kalau kita tarik pakai moving average atau bisa dilihat kasat mata, itu membentuk tren. Nah, seberapa penting sih tren menurut Bapak Awan? Sebenarnya penting banget sih. Karena kan kalau dibicara di market tuh tren itu penting kan. Kita pertanyaannya kapan mau masuk nanti kan kalau untuk di transaksi trading nih. Pertanyaan itu sih kalau menurut saya cuma dua kok. Pertama itu kapan mau open position. Berarti kan kita tentukan trennya dong. Trennya mau buy atau sell. Yang bagus nih sekarang trennya naik ataupun turun. Ya kan semua trader bilang follow your trend. Don't follow your friend. Don't follow your friend. Follow your trend, don't follow your friend. Iya, itu maksud saya. Jadi itu sih, saya mau lihat itu pertama itu trennya. Kedua, pertanyaan kedua muncul. Kapan saya close position? Ya. Close position. Nah, itu penting banget. Nah, kan karena ya itulah pertanyaannya kan muncul kan jadikan kita kan. Oh, maksudnya take profit? Iya dong, kita kan target harus ada. Iya itu. Beda-beda kan orang. Bener, karena marketnya nanti mau turun lagi nggak ya? Kita udah menentukan misalkan awalnya buy. Oh ya kan kita mengharapkan harga naik dong. Nah kalau misalkan ternyata ada rebound kan turun, masih kita tunggu juga di sana kan? Ya, betul. Bener ya? Dan jangan lupa pakai take profit dan stop loss. Ya. Nah itu dia. Itu penting banget. Pentingnya tren untuk kita semua, kita harus tahu tren dari sebuah market tuh kemana. Misalkan trennya dia lagi naik nih, tapi walaupun trennya naik nih, candle tetap ada yang turun dong. Ada. Nah makanya itu kita harus tahu batasan mana critical area dari sebuah market, karena market itu membentuk sebuah yang namanya struktur. Nah misalkan lagi naik nih, struktur market lagi naik nih, tapi ada turunnya nih. Selama dia tidak menembus batasan itu, strukturnya tetap naik. Cuma ketika menembus area yang telah kita buat nih, misalkan support paling bawah dia ketembus, otomatis struktur naiknya telah rusak, trennya telah berubah, kayak gitu loh. Maka dari itu tren cukup penting dah, atau sangat penting. Paling mudah sih kita biasa pakai moving average ya. Betul. Moving average kita jadi tahu patokan atas, patokan bawah, dia areanya di mana, udah tembus apa belum, dia rejection apa tidak, itu paling penting dalam melihat sebuah tren nih. Nah, ada lagi nih yang menarik nih. Kan kita dalam melakukan eksekusi nih. Ada macam-macam ya. Ada instant execution, ada pending order, betul. sell limit, sell stop. Nah, kalau kita langsung entry nih secara langsung gitu loh, instant execution berarti ya. Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Udah pasti sih ya kalau buat instant execution tuh ya biar nggak ketinggalan harga aku. Oh, biar nggak ketinggalan harga, langsung pencet gitu ya? Betul. Nah, itu kelebihannya ya? Kelebihannya. Langsung main gitu lah. Cuma ada nggak sih kekurangannya sebenarnya? Kekurangannya kalau ketinggalan harga, makanya kalau untuk bedanya tuh sama buy stop, buy sell ya kita kan berarti kan udah pakai pending order dong. Karena kalau kita pakai pending order berarti ya udah pasti dapat masuk tuh. Kita masuk pesan harga kan kalau itu kan, masuk antrian. Nah itu udah secara otomatis tuh masuk. Ya itu dia. Kalau instant execution, misalnya kita buy pending 1885, harga lagi kenceng nih ya? Ya. Lagi kenceng, entah itu FOMC, CPI, atau ada apa lagi sih news-news yang high impact lainnya. Misalnya buy di 1885, dapatnya nanti di 1887, 1883. Iya. Saking cepatnya pergerakan sebuah harga. Bahkan saking cepatnya waktu itu sempat di bulan apa ya? Entah tahun lalu atau awal tahun, market dalam 27 detik itu terbang sebanyak 32 poin. Nah, makanya itu kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya dalam menganalisis sebuah market, dalam entry position, semuanya sudah ada dasar ya. Kita ada dasarnya. Tadi secara teknikal dan fundamental. Nah,
yang mengunci keberhasilan seorang trader, baik kegagalan maupun kegagalan atau keberhasilan itu ya itunya sendiri dari risk management. Betul. Metode lah, psikologi, metode yang diterapkan, disiplin atau tidak, itu kuncinya lah maksudnya. Betul. Kunci dari keberhasilan seorang trader jadi nggak apa-apa. Ya lagi puasa. Saya juga lagi puasa. Tahu Tino katanya puasa gitu. Katanya puasa. udah lewat. Kok minum? Jadi nggak lucu dong. Nah, tapi ada nggak sih sinyal-sinyal yang bisa diikutin gitu oleh para trader khususnya di Interliners ini? Ada ya. Sinyal-sinyal khusus ya memang ya racikan-racikan maut lah ceritanya gitu kan. Ya memang udah yang kita percayai lah. Betul. Yang kita gunakan. Makanya kan kita cuma berpatokan sama sama indikator aja kan. Nah, udah ada di layar kalian ya. Ini struktur market emas nih. Ini per tanggal berapa nih? Ini per tanggal 14 pukul 15:11. Tuh. Market dari tadi pagi masih terbilang sideway ya? Terbilang sideway. Karena dampak dari semalam pukul jam berapa? 8:30 atau jam 8 ya? Habis saya sholat isya, Pak. Sholatnya telat ya? Anda ya? Soalnya saya isya tuh. Yang penting kan sampai malam. Iya. Apalah. Masih dia. Ini kalau saya analisis menurut saya ya. Ya. Ini kalau di time frame H4 itu tadinya area 1808 itu resistance. Cuma karena berhasil ditembus semalam, dia resistance become support di area 1808 sampai 18010. Kalau tembus kemungkinan kembali turun. Ya. Cuma kalau terjadi rejection nih di area sini nih, teman-teman, kemungkinan dia akan naik kembali lagi di target terdekatnya itu di sini nih. Yang terakhir dia highest-nya di 1822 kemungkinan ya. Oh, berarti kalau naik market mau stabil lagi dong, Pak. Iya nih. Iya dong. Udah Desember nih. Belanja nih. Bisa ibu-ibu dilihat belanja emas loh. Historical kalau Bapak Ibu melihat market emas ya, kode XAUSD itu tiap tahun naik ya, setiap Desember. Setiap Desember. Inflasi. Gitu. Inflasi terus. Nah, harga emas demand-nya karena tinggi di akhir tahun. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat sinyal kita memberikan sinyal ya. Hari ini bentuknya ini bisa kelihatan kamera. Nah, bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, nanti saya taruh aja di sini nih, nanti di screenshot. Nah, di sini nih. Ada nggak nih? Oh iya benar. Ada ini. Ini ya? Di sini. Iya. Nah, di situ kan ada pivot, S1, S2, resistance. Ya, saya geser dikit. Nah, resistance 1, resistance 2, resistance 3. Itu bisa batasan atas, batasan bawah. Iya. Selama nggak tembus dia akan rebound. Kalau tembus, ya akan lanjut. Iya, itu yang saya maksud tadi tuh. Nah, Bapak, misal Perliners nih, saya bingung, nggak ngerti, pakainya gimana? Kita udah sediain juga ya? Sudah disiapkan. Posisi buy, betul. Posisi sell, stop lossnya di mana? Betul. Pokoknya mudah banget deh, tinggal take profitnya udah ada, tinggal baca doang kan. Ya, stop loss itu sih tergantung, balik lagi ke masing-masing para liners gitu loh. Kemampuan menahan sebuah posisi itu berapa? Betul. Cuma diusahakan dalam menginput stop loss itu ada reasonnya ya. Iya. Ada alasannya. Karena setiap stop loss itu pasti ada reasonnya dong. Betul. Pasti. Berarti kalau udah nembus ini, berarti kemungkinan dia akan lawan arah kayak gitu. Paham ya? Mau bahas stokastik dari sini, Bapak Awan bisa di otak-atik sendiri. Boleh sih. Ini yang saya bilang stokastik kan. Diarahin aja. Nah. Nih. Time frame H4 nih. Ini time frame H4. Sekarang kita lihat yang H1. Nah, seperti yang di sini nih. Ini nggak masuk area 20 nih ya. Ini nggak masuk area 20. Berarti dia masih sideways. Ya, ini kita nonton dulu aja lah ya. Ya, kita tunggu aja dulu karena pergerakannya itu masih flat juga kan di sini kan. Nah, sekarang kalau saya garisin nih ya. Ini kalau saya lihat jangka pendek aja ya. Nah, ini saya lihat jangka pendek aja. Ini critical area lah ya? Iya betul. Critical area. Jadi ya nggak naik nggak turun. Biarin aja. Nah, rembet aja tuh. Ini ngantuk nih.
Tidur dong, tidur, Pak. berarti saya dong. Jangan tidur dong. Jangan. Ya ini kan nggak kemana-mana berarti kan marketnya Iya, kan. iya. Biarin aja dia mau ke mana. Nah kalau misalkan dia yang tadi Koko bilang mungkin kan mau masuk rejection sini kan. Nah ini kalau dia naik ke sini, berarti Lanjut dong. perbaikan emas tuh udah Iya, mulai. Kenaikan emas tuh udah kenaikannya mulai. akan lanjut lagi, kemungkinan terdekat berapa ya? Kita lihat time frame agak besar ya. Ya. Daily. Ini weekly. Daily kemungkinan di area Ini 2000 pas saat Rusia Ukraina ya Pak kemarin ya? iya itu 2000 awal tahun Itu 2000 cuan itu gede-gede banget tuh kemarin tuh. per troy ounce Iya benar. terbang ya di area situlah kalau dari daily, kalau kemungkinan tembus di area critical area tadi ya. Betul. Nanti masuk ke 1833 mungkin nanti Iya, Pak. itu dia. Pokoknya pada intinya ya kita sebenarnya edukasi kita berikan, Dan jelas. ilmu kita kasih. Tapi yang pasti kita nggak lepas kalian gitu aja walaupun udah bisa. Oh nggak boleh. Namanya bukan konsultan dong Pak. Betul. Sudah jelas sinyal kita. Sudah jelas. Kita nggak cuma buy sekarang, sell sekarang, Aduh, kayak gitu kan. nggak ada dasar kita, itu. Kita harus kasih alasannya. Betul. Kita kasih patokan harganya, pivotnya di mana, supportnya di mana, resistance-nya di mana. Kita berikan analisis sesuai sudut pandang mata kita lah ya. Iya betul. Ya, tentunya tetap dibarengi dengan manajemen resiko yang sesuai. Nah, kita sudah berikan risk management kita, tapi dalam pengaplikasiannya kembali lagi kepada para liners nih, batasan kalian tuh semana gitu loh dalam menangani resiko tersebut. Iya. Yang penting sinyal kita sudah berikan dari mulai patokan harga, buy di mana kalau naik, Betul. sell di mana kalau naik, dari time frame lain, dari stochastic kita udah kasih tahu juga ya. Ah, Kemungkinan harga naik, kemungkinan harga turun gitu lah. Tetap resiko yang kita perhatikan loh. Kemungkinan itu yang harus kita disiplin di situ ya. iya. Karena sebenarnya semuanya gampang, teknikal ada, fundamental Konsistensi ya, bener. Psikologi itu yang lebih susah tuh mesti dalam melakukan transaksi itu psikologi. Oke banget loh. Iya. Oke banget loh. Oke banget. Ada lagi yang mau ditambahin dari Bapak Awan? Saya kira sih udah cukup ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Nanti next lah, next. Kayaknya kita cocok banget ya di konten kali ini ya. Seru banget. Mungkin Sumpah. kita ngobrol lagi di konten lain kali ya. boleh. Oke. Terima kasih para liners, terima kasih para tim interliners yang sudah membentuk konten kali ini. Siap. Pertemukan saya dengan Bapak Awan karena saya susah banget ketemu dia, sibuknya. Saya sering malu Pak, orang lapangan Pak. Iya, orang main bola. Ya kemarin di Jerman kalah. Iya. Banyak orang bilang saya mirip Mesut Ozil Pak. Oh gitu. Iya. Masih Banyak. Ozil sebelum ini. Sebelum jadi trader Pak. Kasian editor nih. Oh iya, oke. Iya. Anda pusing banget megang Kroasia ya? Nah, Terima kasih para liners yang sudah menonton konten kali ini. Para tim sudah saya sebutkan kembali. See you next time. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa. bye.